Kalau ngomongin Resident Evil, kebanyakan ya langsung ke RE4 Remake, RE2 Remake, You alright? atau Village. Game-game yang udah kayak standar emasnya franchise ini. Tapi ya jujur aja, nggak semua game yang bawa nama Resident Evil itu otomatis bagus. Ada juga yang bikin bingung, kecewa, bahkan sampai sekarang masih jadi bahan roasting. Dan di video kali ini, gue bakal bahas 7 game Resident Evil dengan reputasi paling jelek versi gue. Bukan cuma asal jelek, tapi kenapa banyak orang ngerasa game-game ini gagal. Dan seperti biasa, ini opini pribadi. Kalau kalian beda pendapat, santai aja, kita diskusi. She's a dead woman. Alright, Ethan. Resident Evil Gaiden. Resident Evil Gaiden rilis di Game Boy Color tahun 2001. Di era itu, seri utamanya lagi kuat-kuatnya di konsol. Jadi waktu Capcom bawa nama Resident Evil ke handheld 8-bit, ekspektasinya langsung campur aduk. Gameplaynya beda total. Eksplorasi pakai tampilan top-down 2 dimensi, lalu setiap ketemu musuh, layar berubah ke mode semi first person dengan sistem timing bar buat nembak. Secara konsep sih kreatif dan cukup berani buat ukuran handheld. Tapi pas dimainkan, timingnya sering nggak presisi, responsnya terasa lambat, dan bukannya bikin tegang, malah lebih sering bikin kesel. Ditambah eksplorasinya sederhana dan atmosfer horornya tipis banget. Vibe survival horror khas Resident Evil jadi kurang terasa. Bukan karena idenya nggak menarik, tapi karena eksekusinya nggak pernah benar-benar mateng. Jadi banyak pemain merasa ini cuma eksperimen yang setengah jalan. Resident Evil Survivor. Resident Evil Survivor rilis di PlayStation tahun 2000. Jadi percobaan pertama Resident Evil masuk ke sudut pandang orang pertama. Bisa dimainkan pakai light gun. Jadi memang dari awal dirancang kayak shooter arcade yang mainnya itu arahin ke layar. Tapi di versi Amerika, fitur light gun dihapus karena dianggap sensitif soal aksesori berbentuk senpi. Jadinya ya, lu kalau main game versi Amerika, lu pakai stick PS buat mainnya. Bayangin, main FPS pakai stick di era PlayStation pertama. Beloknya nggak cepet, ngarahin bidikan butuh waktu, dan setiap ketemu zombie, lu sering harus berhenti dulu cuma buat nyesuaiin aim. Harusnya momen ketemu musuh itu bikin panik, tapi di sini yang bikin panik justru kontrolnya. Karena gameplaynya memang dibangun untuk light gun, waktu dipaksa pakai stick biasa, jadinya kurang responsif dan nggak nyaman. Akhirnya, Resident Evil Survivor nggak terlalu diterima di pasar. Resident Evil Operation Raccoon City. Resident Evil Operation Raccoon City rilis tahun 2012. Game ini mengambil timeline yang sama dengan kejadian Resident Evil 2 dan Resident Evil 3 Nemesis. Artinya, lo main di tengah hancurnya Raccoon City. Dan game ini punya 2 campaign dengan sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, Umbrella Security Service atau USS. Mereka tim khusus Umbrella yang ditugaskan buat nutupin semuanya. Bersihin jejak Umbrella, hancurin bukti, dan kalau perlu, habisi siapapun yang tahu terlalu banyak. Yang kedua, Spec Ops. Pasukan pemerintah yang datang buat menyelamatkan korban yang masih hidup, ngumpulin bukti eksperimen Umbrella, dan membongkar kebenaran. Bahkan ada momen di mana lo bisa berhadapan langsung dengan Leon. For Umbrella? Money? What's in it for you, huh? Dan di situ lo dikasih pilihan, eksekusi atau lindungi. Kalau pilih eksekusi, secara teori Leon dan Claire nggak selamat dari insiden itu, dan lo bisa bikin timeline-nya berubah. Command, the cop is dead. Good. Now finish your mission and bring us the girl. Copy that. You're coming with us. Claire, I don't want to go. Please, no. Sorry, we've got orders. Untungnya ini masuknya non-major titles, jadi masih bisa lihat Leon lagi kan sampai Requiem. Nah, kalau soal gameplay, game ini lebih fokus ke shooter action dengan sistem cover dan tembak-tembakan non-stop. Elemen survival horror yang biasanya jadi identitas Resident Evil terasa berkurang. Musuhnya sering terlalu tebal, AI teammate nggak selalu bisa diandalkan atau bego kasarnya, dan saat rilis banyak bug yang bikin pengalaman co-op kurang stabil. Jadi ya, Operation Raccoon City juga kurang diterima dengan baik. Resident Evil Resistance. Resident Evil Resistance rilis tahun 2020 dan dibundling bareng sama game Resident Evil 3 Remake. Formatnya multiplayer asimetris, 1 lawan 4. 4 survivor harus kerjasama buat kabur dari area yang penuh zombie dan jebakan.
Satu pemain lain jadi mastermind yang ngatur semuanya dari balik layar. Pasang trap, spawn monster, sama kapan lagi kan bisa pakai Mr. X di sini. Secara konsep ini menarik, tapi ada aja yang bikin Resistance ini jelek, seperti balancing sering terasa nggak seimbang. Ada kombinasi karakter dan skill yang terlalu kuat, sementara yang lain terasa kurang efektif. Kalau ketemu komposisi yang nggak pas, match bisa berat sebelah dari awal. Matchmaking juga sering bikin frustrasi. Pemain baru bisa langsung ketemu pemain lama yang sudah hafal map dan meta, jadi pengalaman awalnya terasa keras banget. Koneksi juga jadi keluhan, karena sistemnya peer-to-peer, kalau hostnya koneksinya jelek, semua ikut kena dampaknya. Soal konten, memang sempat ada update besar, termasuk masuknya Jill sebagai survivor tambahan. Itu sempat bikin game ini ramai lagi. Tapi setelah itu, update besar nggak terlalu konsisten. Variasi map dan mode juga nggak banyak berubah, jadi lama-lama terasa repetitif. Gabungan dari balancing yang nggak stabil, matchmaking yang kurang ramah, koneksi yang sering bermasalah, dan update yang nggak konsisten bikin Resistance sulit bertahan. Walaupun ya, sekarang sih masih bisa dimainin, bre. I control everything here. Resident Evil Reverse. Resident Evil Reverse awalnya direncanakan rilis tahun 2021 sebagai bagian dari perayaan 25 tahun Resident Evil, tapi sempat ditunda dan akhirnya benar-benar rilis di 2022. Game ini fokus ke multiplayer deathmatch. 6 pemain masuk ke map kecil, pakai karakter-karakter dari seri Resident Evil, dan saling tembak buat kumpulin poin. Kalau mati, lo berubah jadi bioweapon seperti Hunter atau Tyrant. Di awal mungkin terasa seru karena chaosnya cepat, tapi setelah beberapa match, variasinya terasa terbatas. Mode cuma itu-itu saja dan map nggak terlalu banyak. Walaupun tiap karakter punya senjata dan skill berbeda, cara mainnya tetap mirip. Ujung-ujungnya tetap saling kejar dan tembak di arena yang sama. Karena nggak banyak perubahan atau tambahan konten yang signifikan, pemain cepat berkurang. Matchmaking makin lama, dan akhirnya ya... server Reverse resmi ditutup di tanggal 29 Juni 2025 kemarin. Resident Evil 6. Resident Evil 6 rilis tahun 2012, dan ini salah satu seri utama yang paling sering jadi bahan debat. Nah, kemarin gue sempat bikin video bilang Resident Evil 6 itu nggak jelek-jelek amat kan? Biar adil, gue masukin lagi ke sini, dan gue jelasin kenapa banyak orang mandang game ini tuh jelek. Masalah utamanya ada di arahnya yang terlalu ke action. Ledakan di mana-mana, QTE sering muncul, set piece gede terus. Intens banget, tapi kelamaan ya. Capek juga. Game ini punya 4 campaign, Leon, Chris, Jake, dan Ada. Secara ambisi gila sih, gede banget skalanya. Tapi karena kebanyakan, rasanya jadi campur aduk. Tone-nya nggak selalu nyambung dan pacing-nya kadang kepanjangan. Horor masih ada, terutama di campaign Leon. Tapi keseluruhan pengalaman lebih terasa kayak game action militer daripada survival horror. Makanya banyak yang ngerasa ini titik di mana Resident Evil terlalu jauh dari identitas awalnya. Kalau gua pribadi, masih bisa nikmatin, terutama di The Mercenaries, apalagi yang No Mercy. Di situ combatnya bener-bener kerasa dalam dan satisfying. Campaign kadang gua mainin juga kalau lagi gabut. Tapi kalau ngomongin ekspektasi sebagai seri utama Resident Evil, wajar kalau banyak yang kecewa. Resident Evil Umbrella Corps. Resident Evil Umbrella Corps rilis tahun 2016 buat ngerayain 20 tahun Resident Evil. Harusnya sih jadi momen keren, tapi malah jadi salah satu yang paling sering dihujat. Masalah paling gede itu krisis identitas. Mau jadi shooter kompetitif, tapi numpang nama Resident Evil. Jadinya ya nanggung, horor kagak, kompetitif juga nggak. Monster atau infected di map cuma lewat doang, kayak figuran, bukan ancaman yang bikin lo deg-degan. Kontrolnya kaku, animasinya aneh, kamera terlalu deket, sudut pandangnya sempit, badan karakter sampai nutup layar pas aim. Buat game kompetitif, itu ngeselin banget. Map kecil, tembak-tembakannya biasa aja, nggak ada yang bikin wah. Makanya orang cepet cabut, nggak kuat jadi shooter, nggak kerasa Resident Evil juga. Ya udah, tenggelam gitu aja. Ya, kurang lebih itu sih. Beberapa game yang nama gede seperti Resident Evil, ada aja game yang bisa dibilang kurang.
Dan ya, gue tahu, gue sendiri kemarin masih ngebelain Resident Evil 6. Tapi ya itulah serunya bahas Resident Evil. Sekarang gue pengen denger dari lo. Dari semua yang tadi dibahas, mana yang menurut lo paling parah? Atau ada game lain yang menurut lo jelek juga? Coba drop di komentar. Kalau lo suka konten bahasan Resident Evil kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Gue Rifan, makasih banget udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.